Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang ya. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya, jadi mohon jangan dilakukan itu. Kemudiannya lagi, semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa-doamu itu juga Gusti Allah curahkan untukmu semuanya ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kemarin sudah kita selesaikan wahyu ya, wahyu dan mimpi atau mimpi dan wahyu gitu ya. Jadi alhamdulillah di seri yang ke-9 tamat ya. Aku kan pada posisi bahwa wahyu yang pertama kali diterima Kanjeng Nabi itu Al-Fatihah ya. Kemudian beberapa waktu lalu jadi melebar, tapi nggak apa-apa, melebarnya tetap dalam koridor constraint yang oke lah, masih bisa kita terima ya. Ada yang tanya bagaimana posisi Bismillah dan bagaimana posisi Amin itu ya. Memang itu menjadi perdebatan ya, dan untuk itu aku sudah berjanji akan menjelaskannya. Cuman kan aku perlu lagi men-stressing point kan tentang bagaimana mimpi itu menjadi salah satu metodologi ya, instrumen atau sarana atau alat yang digunakan Gusti Allah Agung untuk menyampaikan wahyu ya kepada para nabinya. Dan alhamdulillah kemarin sudah selesai ya di edisi 9 tamat. Nah, sekarang aku mau membayar hutang tentang bagaimana posisi Bismillah dan Amin ya. Untuk Irfan sabar ya, tentang bagaimana menikahi ahli kitab itu juga menjadi apa ya, menjadi pembicaraan seru ya, kalau kita menikahi ahli kitab itu gimana. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pengusir dingin. Maka tajuk kita adalah tentunya Bismillahirrahmanirrahim ya, cuman kan kepanjangan ya. Bismillah dan Amin gitu aja lah ya. Bismillah dan
Aku kadang-kadang translate-nya ke Indonesia ini sering keliru, maka kalian juga harus hati-hati ya, dan kalau salah dibenarkan. Insya Allah ini satu seri ya. Jadi kita akan mendiskusikan Bismillah dan Amin ya. Dalam Al-Fatihah itu gimana penjelasannya? Sebelum ke sana, aku kembali tadi itu ya. Ada sosok ya, aku sih hormat-hormat saja sama beliaunya karena dari segi usia juga beliau lebih sepuh ya. Jadi ya, yang muda itu menghormati yang tua. Orangnya nggak tahu doktor apa profesor itu ya, ulama Islam terkenal ya, BS, Kiai Haji BS. Dia bilang begini loh, bahwa Nabi Muhammad adalah anak kandung Aminah, Aminah anak Abu Kabes, agamanya Nasrani. Nah, dia bilang begitu. Kalau itu sih nggak ada masalah ya. Mau Nasrani, mau Yahudi, mau pagan tuh nggak ada masalah. Ini yang agak menggangguku ya. Istri Nabi Muhammad adalah perempuan Yahudi, Sofia dan Juharia serta Maria Kiptia Nasrani. Gue baru tahu kalau Juharia itu Nasrani ya. Tak masuk Islam walaupun telah menikah dengan Nabi Muhammad. Nah, ini yang mengganggu gue. Apa benar? Ya. Ini yang ngomong Kiai Haji BS loh ya, yang punya pondok, yang doktor, yang apa namanya, pengikutnya itu buahnya terkenal lah ya. Kalau kita kan ngaji paling 200 viewernya. Dia kok bisa bilang begitu? Ya, aku sih sebagai pengetahuan ya oke lah, aku hormati. Tapi apakah itu benar kan perlu kita kaji nanti ya, ketika aku bayar hutang sama si Irfan. Sementara aku bayar hutang ini dulu. Ya. Bismillah. Oke, sebelum ke sana aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku. Kalau yang telat sehari itu biasanya tidak aku baca ya. Jadi komen masuk komen itu komen yang begitu ada unggahan videonya ya minimal paling tidak itu, atau maksimal itu 24 jam setelah itulah itu aku baca, tapi lebih cepat lebih bagus. Kalau yang sudah selisihnya 24 jam atau 2 atau 3 hari ya tentunya aku nggak baca ya, dia terlewati gitu. Karena banyak komen yang masuk itu ya, aku maklumi sih ya kalian sibuk atau gimana gitu, cuman kan ya aku nggak bisa ya kalau harus kembali ke belakang lagi gitu. Makanya mohon dipersori ya, kalau komen langsung di depan seiringan dengan videonya diunggah ya paling lama 24 jam lah ya. Oke, aku baca komen yang masuk dari kemarin ya, edisi tamat tentang mimpi dan wahyu itu ya. Ini dari nggak jelas ini Mbak atau Mas ini ya, tapi apa sih? Mohon dipersori ya, kalau salah ya dikonfirmasi aja. Ini Mbak atau Mas nggak jelas. Senchan namanya aja, nama bukan nama Indonesia ya, Senchan. Nggak tahu singkatan atau apa gitu. Mohon dipersori nanti kalau misalkan salah ya gini aja, nggak tahu ini dari Mbak atau Mas, dari cewek atau cowok ya, tempatnya di mana juga nanti bisa dikonfirmasi.
Jakarta atau mana, atau Bogor atau Bandung. Komennya begini, terima kasih pencerahannya dan lanjutkan perjuangan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia, Ustadz Subandi T. Sukoco. Oke, terima kasih juga atas apresiasinya untuk Mbak, ini untuk Mas, nggak tahu aku, Sencan yang di mana juga tuh nggak tahu. Terima kasih atas apresiasinya ya. Ya memang kita di sini itu sinau bareng kalau orang Jawa bilang ya. Sinau itu studi bareng, itu ya bareng, belajar bersama gitu. Supaya kebodohan-kebodohan itu bertepi dan akhirnya hilang gitu ya. Cuman ya begitu, kadang-kadang orang begitu masuk apa ya? Ada keterkagetan karena memang kita itu selalu berkata apa adanya. Kalau kita setuju dengan mainstream ya setuju, kalau enggak ya kita katakan ini kajiannya anti mainstream gitu. Jadi ya mohon dimaklumi saja ya, jangan-jangan masuk terus kaget nanti. Ya, oke, apapun adanya untuk Kang Mas atau Mbak Yu Sensan, terima kasih atas apresiasinya dan salam Isra untuk Anda ya. Gue nggak tahu di mana, jadi agak repot gue mau balasnya ya. Salam Isra untuk yang di sana gitu aja lah ya. Nanti mohon dikonfirmasi ya Mbak atau Mas dan tempatnya di mana. Dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih matur nuwun nuwun atas apresiasinya. Kemudian soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu selalu always Tuan Guru. Sangat setuju dan terima penjelasannya dan membuang doktrin mainstream yang keliru. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih juga dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Palu dan terima kasih atas 3 hati merahnya ya. Oke, jadi ya begitu, bertentangan dengan mainstream ya enggak apa-apa ya, kita anti mainstream. Oke, ini ada ditanggapi oleh Bu Ne, alhamdulillah Bunda. Oke, terus Kang Mas Juan Tuanto, alhamdulillah mengubah cerita menjadi realita tuntunan kehidupan, memotong ikatan untuk menjadi mandiri dan mengorbankan yang disenangi dan disayangi untuk menggapai ridho ilahi. Salam welas asih. Iya, memang begitu. Tidak ada sesuatu itu yang gratis, mesti ada pengorbanan yang harus dikeluarkan atau ditinggalkan ya untuk sesuatu yang diperjuangkan itu memang begitu Kang Mas Juan Tuanto ya. Makanya Arok Film Manam itu ya, itu aku memahaminya dalam edisi sastra, tidak harafiah melihat dalam mimpi atau mimpi dalam mimpi gitu, enggak. Itu sastra ya. Kehidupan masa tua itu alami kok ya, bukan hanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Anda saja ya, misalkan Anda sudah memasuki usia lanjut itu, katakanlah Anda pebisnis gitu. Sedangkan anak Anda itu kan punya kehidupan sendiri. Mungkin dia bukan pebisnis, mungkin dokter atau apa gitu ya. Mesti kan Anda berpikir, ini nanti siapa yang melanjutkan bisnis ini. Maka jenengan panggil putra Anda, jenengan ajak diskusi. Ayo ikut kehidupan Bapak dan tinggalkan kehidupanmu. Ya, ayo ini lanjutkan bisnis Bapak. Yang maunya awalnya dia bukan pebisnis, mungkin dia dokter atau teknisi gitu ya, buka bengkel gitu.
disuruh bisnis yang itu mungkin hubungannya dengan sembako atau segala macam ya. Jadi hal-hal seperti itu hal-hal yang manusiawi. Ya Bapak Ibrahim waktu itu objeknya karena beliau nabi ya dakwah. Setelah merasa usianya itu akan menemui titik akhir, dia harus mempersiapkan generasi kan. Lalu itu menjadi patokan kehidupan kita tidak? Apa yang dilakukan Bapak Ibrahim itu? Kan jarang. Karena kita itu cengenges-cengenges kalau ngaji itu hohohihe saja. Videonya juga ya pilih-pilih video yang kajiannya hohohihe gitu. Ya bukan nggak boleh sih, namanya juga hiburan ya, silakan-silakan saja. Cuman kan harus proporsional. Ya. Ngaji yang serius itu juga perlu, yang hohihe juga ya silakan lah. Mungkin nanti kalau serius terus jenuh. Masalahnya yang serius nggak doyan, yang hohihe kelewatan, jadinya goblok. Ya, jadi episode yang kita bahas kemarin surat As-Sofat ya, surat 37 ayat 102 itu seharusnya menjadi apa ya? Sesuatu yang harus kita tiru dari Kanjeng Nabi Ibrahim, dari Bapak Ibrahim. Ada pengalihan generasi dari kita ke anak kita. Ya. Tentunya hal-hal yang paling urgen itu akidah. Yang nanti itu akan dinapatilasi oleh Pak Lukman itu ya. Surat Lukman itu ya. Ya, makanya kan sering nanti kalau aku sudah mati kamu nyembah siapa? Itu perlu loh. Cuman karena ngajinya cengenges hohoihe ya nggak ngerti, dibaca berulang-ulang gobloknya nggak hilang-hilang. Di mana ustadznya, kiainya, guru-gurunya juga goblok, ya muridnya juga goblok, itu sudah sistematis begitu. Makanya gue bilang secara kuantitas ya kita senang banyak rumah-rumah Quran, tapi secara kualitas memprihatinkan karena metodologinya begitu-begitu saja, tidak ada overlapping, tidak ada lompatan ke depan, pemikiran yang mencerahkan. Oh, Al-Quran itu maksudnya memberikan contoh pada kita lewat Bapak Ibrahim. Kalau lu sudah tua, ajak anak lu ngobrol, diskusi untuk perjuangan ke depan. Kan begitu seharusnya. Cuman kalau memahaminya aja sudah keliru, ya gimana lagi? Makanya kan gue bilang mas, ya kalau kita ingin mendapatkan kajian-kajian yang itu menukik ke dalam pesan-pesan Qur'ani, itu nggak akan kita dapatkan di kajian-kajian yang formal. Entah itu pondok pesantren, entah itu apalah namanya, entah itu lu kuliah di Maroko, lu kuliah di Al-Azhar, lu kuliah di Arab sana, di Mekah, Madinah. Enggak. Mereka enggak keluar dari mainstreamnya, sudah begitu-begitu saja. Kemarin kan sudah menjadi bukti bagaimana mahasiswa Al-Azhar masih memahami ya ada stuntman menggantikan Kanjeng Nabi Isa untuk disalib. Itu kan goblok. Orang sudah jelas subiha kok, nggak ada hu. Yang di subiha itu apanya? Nah, itu mahasiswa Al-Azhar loh. Bukan kampus kaleng-kaleng, tapi kan tetap aja goblok. Ya karena dia dibegitukan sama dosennya di sana. Makanya gue bilang, sanad itu bisa bermasalah. Sementara orang mengunggulkan sanad untuk mengukur keilmuan seseorang. Orang goblok ya begitu. Ya. Gitu Kang Mas Juanto Antong ya. Terima kasih atas apresiasinya. Jadi kita harus berani keluar dari mainstream itu menjadi anti mainstream. Kalau enggak ya begitu-begitu aja. Ya. Dan kita memang harus mempersiapkan generasi-generasi muda. Karena kita bakalnya mampus semua, mati semua. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya sebetulnya ayat itu apakah korban wedhus? Enggak, itu adalah persiapan generasi
berikutnya yang dipersiapkan untuk menggantikan generasi tua. Generasi muda punya kehidupan sendiri, maka dia harus meninggalkan, ya, mengikuti apa yang ditawarkan kehidupan oleh generasi tua, gitu loh. Bukan korban wedus. Oke, terima kasih untuk Kang Juwanto, untuk Gus Pati, terima kasih juga. Sekarang kita ke Bapak Abdul Muluk. Pak Abdul Muluk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sedang yang dinyimak, Gus. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dan salam Isra untuk saudaraku semua di channel ini. Terima kasih Pak Abdul Muluk. Pak Abdul Muluk itu sepuh loh, ya. Dia bapak kita, sesepuh kita. Kamu boleh tanya lewat Japri, lewat apa? Pernahkah dia mendapatkan penjelasan seperti bagaimana aku menjelaskan surat surat As-Sofat, surat 37 yang 102 itu? Coba tanya. Itu beliau yang sudah sepuh, apalagi dapurmu yang ngisi arek kemarin, masih anak kemarin sore. Jelas? Enggak. Ya. Itulah perlunya kita ngaji, itu belak-belakan saja, serius. Harus serius, ya. Jangan baperan di situ. Karena kalau baper-baperan nggak iso sebenarnya. Gobloknya itu biar hilang gitu ya. Oke. Kemudian Kang Juwanto, tadi dia ngomentari Gus Pati ya, ini sekarang dia sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cirebon hadir, izin ikut ngaji Gus. Monggo, silahkan. Jenengan sangat bijak Gus. Kajian ini silahkan terima dan silahkan tolak. Bagi yang masih dangkal ilmu sastra dan penguraian kalimat akan berposisi jalan di tempat. Atau bisa jadi menolak. Tapi kalau ilmu sastranya sudah mulai terbuka, 100% pasti menerima. Sampai-sampai jenengan kewalahan cara menjelaskan secara detail dan gamblang cara menerangkannya. Dengan maksud dan tujuan jenengan supaya kisah-kisah yang ada di kitab suci bukan sekedar dongeng dan cerita, tetapi menjadi realita untuk menjalani pegangan kehidupan saat ini. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk Kang Mas Juwanto, ya. Terima kasih, ya. Oke, aku kasih komentar. Yang mana ini pertama, ya? Tentang terima dan tolak. Iya, Kang Mas. Karena kita berhadapan dengan mainstream. Kalau nggak gitu nanti aku bisa digeruduk. Apa namanya digeruduk itu apa ya? Mungkin Irfan yang tahu tuh digeruduk. Ya, Sahel itu pernah mengkhawatirkan aku ketika aku membahas Hapes dan Wares. Om kan melanggar mainstream, bagaimana nanti Om digeruduk? Digeruduk itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Nanti Irfan lah itu ya. Kalau nggak begitu bisa digeruduk aku. Apalagi rumahku seperti ini, kontrak lagi. Makanya aku kasih yang bisa menerima monggo, yang nggak bisa menerima atau belum ya jangan diterima, tapi paling tidak dipahami dulu kerangka berpikir yang aku tawarkan dan ditampung saja. Ya. Tapi kalau yang sudah bisa menerima ya monggo gitu. Itu sama dengan gini, Mas. Dulu kalau kita nulis buku ya, supaya dia tidak bisa dijadikan bukti, proof ya untuk dituntut oleh yang di luar dia. Itu ditulis begini, untuk kalangan sendiri. Gitu loh. Itu nggak bisa dituntut. Misalkan gue nulis buku ya, orang nggak setuju sama buku gue, loh kan sudah gue tulis di depannya untuk kalangan sendiri. Jadi itu bukan untuk publik. Kalau sampean nggak setuju ya silahkan. Ini kan untuk kalangan sendiri. Ya. Dulu begitu Kang Mas, waktu zaman-zaman belum Android seperti sekarang ini. Nah, ini kan video ya, bukan tulisan. Maka aku katakan
yang bisa menerima, otaknya sudah nyampe, ya monggo. Yang otaknya masih setengah tiang, belum nyampe, ya jangan diterima dulu, tapi paling tidak ditampung saja dulu sambil ditimbang-timbang, dipelajari dan dipahami begitu. Supaya aku tidak digeruduk. Ya jelaslah kalau hitung-hitungan jumlah atau masa, ya jelas aku nggak punya masa. Aku bukan ketua ormas, bukan ketua partai, bukan apa-apa ya. Tapi aku bahagia bersama Allah dan Kanjeng Nabi. Ya, ya sudah, aku pasrah saja kalau memang ada apa-apa. Ya, aku bersama Allah dan Kanjeng Nabi. Karena apa yang aku sampaikan itu aku perhitungkan, bukan yang kaleng-kaleng ya. Pertanggungan jawabnya kelak juga kan ada di akhirat nanti ya. Kecuali aku itu bohong, aku itu mengatakan ini dalilnya ini padahal itu salah, dan aku sengaja demi untuk popularitas, nah, itu kan bahaya, aku tidak mau ya. Cuman aku berusaha jujur, kalaupun nanti dalam kejujuran itu ada kesalahan kan, Gusti Allah Agung insya Allah kasih maaf lah sama aku, kasih ampun gitu ya. Kan aku sudah bilang, dalam tataran pengetahuan atau akademis atau keilmuan kita boleh salah tapi tidak boleh bohong. Sementara kalau dalam tataran politik orang itu boleh bohong tapi tidak boleh salah. Justru dia berbohong terus supaya kelihatan benar terus gitu. Jadi gitu Kang Mas ya. Kalau dulu buku ditulisi untuk kalangan sendiri, karena ini bentuk formatnya video, ya aku bilang yang bisa menerima ya monggo, yang enggak ya nggak usah diterima ya. Gitu Kang Mas. Berikutnya sastra. Benar, kemampuan sastra itu dituntut. Kita baca apa saja. Baca perjanjian terakhir Al-Qur'an, baca perjanjian baru Injil, baca Torah perjanjian terakhir. Itu enggak bisa, kita harus punya kemampuan sastra. Ya. Diksi pelacur dalam edisi perjanjian lama itu nggak bisa dipahami harafiah saja loh, karena dia ada yang metafora gitu ya. Itu sebagai contoh ya. Jadi kemampuan sastra itu dibutuhkan gitu. Okay? Jenengan kewalahan cara menjelaskan secara detail. Iya. Metodologinya kan begini. Pertama kita mau bahas apa nih ya. Maka kita pikirkan, oh bahas temanya ini. Itu kan kita lihat ya. Di samping yang sudah di-request biasanya ya. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua itu cara. Nah, ini yang agak sulit. Supaya tajuk itu, supaya bahasan itu gampang diterima, itu caranya gimana ya menjelaskannya gitu. Itu Mas, punya kesulitan tersendiri gitu. Aku kemarin kan baru pulang dari Jakarta kan, diskusi dengan pendeta Manuel Sihaan itu kan, yang kalian sudah tonton videonya. Tapi gini aja lah ya, aku nggak usah ngomong lah ya, nanti nggak enak ya. Nggak usah ngomong personnya ya, gini aja. Banyak orang-orang berilmu ya, tapi dia tidak mampu menjelaskan keilmuannya itu dengan cara yang paling simpel. Begitu juga ketika diskusi, akhirnya berantakan, nggak mengerucut, ya. Jadi orang diskusi, orang menyampaikan pengetahuan itu di samping dia memang punya apa ya, punya koleksi pengetahuan yang cukup, ya. Namun demikian itu saja harus didukung kemampuan menyampaikannya. Nah, kemampuan menyampaikan supaya orang tahu itu sesuatu yang juga rumit gitu loh ya. Makanya kalau aku tajuknya ini, terus gimana ini cara menjelaskannya?
Kan aku sudah bilang kemarin atau yang lalu ya. Ada mahasiswi itu dia ikut kajianku dan dia mondok, aku nggak tahu, tapi dia mondoknya di Jombang waktu belum kuliah itu dia pernah mondok di Jombang baru kuliah. Aku diundang ngisi kajian di salah satu kampus terkenal dan dia ikut, ya monggo gitu. Cuman dia nggak masuk karena dia bukan di kampus itu kuliahnya, dia mengikuti dari luar. Kan di luar ada jendela, ada bangku-bangku gitu. Suaranya dia ya jelas dengar, bisa lihat dari jendela gitu. Akhirnya dia ngomong, saya di pondok nggak pernah diajarin seperti ini. Gitu. Padahal tajuknya sama, misalkan tauhid, misalkan kalau gue sih ya bagaimana gue bikinnya aja ya konsep ketuhanan gitu kan. Dia bilang, saya di pondok nggak pernah diajarin seperti ini. Gitu. Yang dia maksud itu metodologinya seperti ini sehingga otak orang itu bisa, oh begitu toh maksudnya. Itu kan metodologi, cara. Nah, menentukan cara untuk menjelaskan apa yang mau kita sampaikan itu juga punya kesulitan tersendiri. Gitu. Itu Mas G. Berikutnya, iya banyak cerita-cerita, ya banyak kisah-kisah, banyak informasi-informasi yang kita terima di dalam Al-Quran, akhirnya menjadi dongeng. Karena kerangka berpikirnya goblok, jadinya dongeng. Coba baca surat An-Naml itu. Ada semut bisa ngomong. Kan dongeng. Nanti ada apa? Ada pasukan jin. Kan dongeng jadinya. Gue berkali-kali ngomong, cobalah lu sekali-sekali main ke Surabaya ada stasiun semut. Mata lu buka, lu lihat di situ isinya semut apa manusia? Ya. Coba. Terus bagaimana dalam sekejap mata singgasana bisa berpindah? Itu kan jadi dongeng. Karena pemahamannya literal banget. Ya, kembali lagi untuk Kang Mas Juanto. Perlu gaya bahasa sastra untuk mengetahuinya. Kalau jin dipahami jin-jin yang personal, yang tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kecuali beribadah kepadaku, ya bubar itu surat An-Naml itu. Jadi dongeng anak-anak. Ada burung hut-hut. Bisa kesana kesini. Ya jadi dongeng. Jadi dongeng. Makanya kan gue berkali-kali ngomong. Alhamdulillah gue ketemu guru-guru Al-Quran gue ya. Ya, sehingga memahami Al-Quran itu secara rasional. Sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kalau enggak ya sekedar cerita dan itu dongeng. Bukan salah Al-Quran, salah kitanya yang goblok. Ono semut kok bisa ngomong. Ya. Oke. Jadi begitu bagaimana kita belajar Al-Qur'an secara rasional dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita semampu kita. Ya. Oke. Kemudian Kang Wahyudi ya. Dari Kang Juanto ke Kang Wahyudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Menteri Prawiro memamerkan kebodohan level dewa, ngakak pol, salam Isra. Iya ya, makanya dari itu ya. Kalau kita kan nggak boleh membanding-bandingkan para nabi, semua harus kita hormati. Ya, ya mungkin, bukan mungkin sih Prawiro lagi geblek aja, nggak pernah ngaji ya. Coba ngaji di sini ya. Ngaji di sini ya nggak apa-apa, kamu Prawiro itu kan kafir, ngaji di sini nggak apa-apa, kan ini ada kristologi ya, tentunya Bible, ada Islam, ada Al-Quran ya. Nanti dia bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh pendeta dia atau apalah yang dia pahami tentang doktrin-doktrin dari bapak-bapak gereja gitu. Kan gue di sini kan terbuka dan fair ya, semua rasional. Al-Quran begitu ya. Bible juga begitu ya, semuanya bersandarkan apa yang ada di dalam. Tapi dasar Prawiro mengong ya tetap aja mengong, goblok ya. Kalau dia mau belajar di sini ya nggak apa-apa, kan gue nggak harus lu bersadar ya jadi Islam ya, kan gue nggak pernah bilang gitu. Jadi meskipun kafir itu mau ngaji di sini ya terima kasih aja, gue nggak ada masalah ya. Seperti Prawiro itu seharusnya kalau dia ngaji di sini katakanlah 1 tahun aja tuh otaknya sudah
sudah bisa untuk memilah dan memilih mana yang ajaran Yesus, mana yang bukan. Oke, kemudian Kang Aljus, wilujeng enjing sedayonipun dumateng pemirsa kajian saking GM, mugi-mugi dadosaken ilmu ingkang manfaat kangge pagesangan wonten ing bebrayan agung ugi mangke wonten ing akhiratipun, amin. Gue nggak bisa menerjemahkan perkata ya, menerjemahkan total aja ya, perkata sulit. Intinya selamat untuk para teman-teman yang ngaji di sini ya, dan semoga itu bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kira-kira begitu. Yang gue agak bingung ini mungkin Kang Alsus bisa mengkonfirmasi, bebrayan itu apa artinya ya? Bebrayan itu bermasyarakat atau berkeluarga, karena ada juga yang bebrayan itu berkeluarga ya. Mungkin nanti bisa disilahkan untuk dikonfirmasi. Oke, matur nuwun Kang Aljus. Kemudian Kang Rasminasmat, Bismillah, Makassar, hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Makassar ya, Cutu Makassar, mantap kali. Kang Mas Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, oke, matur nuwun, salam Isra ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kita lanjut, Kang Irfan Al-Akbar masih mengikuti penjelasan tentang istilah melihat arok dalam ya, tidur manam ya, masih dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun. Kita lanjutkan, Kang Anto Double Shop, Indramayu selalu hadir. Indramayu itu banyak mangganya juga ya. Sekarang musim mangga. Oke, matur nuwun Kang Mas Indramayu. Sorry Kang Mas Anto Double Shop ya. Gimana permaisurinya, masih tetap ngaji di sini ya? Oke, kok lama nggak ada kabar. Kemudian Kang Mas di Taku-Taku ya. Sorry Kang Mas atau Mbak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Subandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu ada di Hongkong, Hongkongnya di mana, mungkin bisa dikonfirmasi ulang ya. Cewek cowok juga gue nggak tahu ini. Kita lanjutkan, Kang Saran Gifari ya, menyimak keempat ya sambil ngopi ya. Ngopi krim dan ngemil ya. Ini ada di Bandung Utara bagian barat. Terima kasih. Kita lanjutkan ke soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Nggih, monggo silakan, salam Isra. Untuk soleha kita ada di Bandung ya. Kumaha neng pawartosna Bandung ya. Aku Bandungnya itu justru senangnya di Cimahinya ya. Cimahi itu gimana ya, kotanya itu nggak terlalu berisik ya, santai, enak gitu. Oke, dari soleha kita Rahani kita melanjutkan ke Kang Aljus number one. Oke, matur nuwun, terima kasih. Oke, sekarang kita ke sini. Masih ada waktu ya. Aku nggak punya utang, sudah aku baca semua. Sekarang kita lanjut ke sini. Bismillah. Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu punya dua fungsi. Sini nggak apa-apa ya. Satu, dia sebagai ayat. Jadi dia memang ayat. Yang kedua, dia sebagai apa ya? Pengawal, pembuka ya. Membuka ya. Nih. Itu fungsi bismillah. Ya. Tapi kalau kita lihat surat Al-Fatihah itu jadi begini dah ini ya, Al-Fatihah ini. Ada dua pendapat. Sayang yang satunya aku nggak punya Al-Qur'annya ya. Itu bismillah itu terpisah dia menjadi pembuka. Menjadi pembuka saja. Jadi dia tidak dihitung ayat. Tapi ada yang dihitung ayat. Ini.
Ya. Maka kalau yang pembuka dia tetap aja di atas ya, ditulis Bismillahirrahmanirrahim, baru nanti Alhamdulillah. Nah, itu menjadi ayat yang pertama. Ya, itu ayat yang pertama. Ya. Tapi kalau yang memasukkannya menjadi ayat, maka Bismillahirrahmanirrahim itu langsung dia menjadi ayat pertama. Ya, itu ada dua pendapat seperti itu. Ya, jadi kalau di surat-surat lain itu sih kita tentunya ngerti lah. Selain di Al-Fatihah, Bismillah itu dia tidak menjadi ayat tapi menjadi pembuka. Ayat itu maksudnya bagian dari surat itu. Ya. Nanti yang kosong kan itu di apa ya? Di surat 9 itu kosong dia. Cuma nanti jumlah bismillahnya tetap aja 114 karena nanti di surat An-Naml itu ada 2 bismillah. Jadi di satu sisi ada surat yang tidak ada bismillahnya, surat 9 tolong di cross check atau ingatku ya. Di sisi lain ada surat An-Naml itu 2 bismillah. Jadi kalau di total general bismillahnya tetap 114. Karena apa? Surat kita ada 114. Kan Al-Quran itu kan ya 114 surat ya 30 juz ya 6.236 ayat. Nih bukan 6.666. Gue juga heran, ada profesor, gue dengar di radio itu ada profesor dilantik, dia berikan ya seperti ceramah ilmiah gitu ya, dari UIN atau apa gitu. Kok dia ngomong bahwa Al-Quran itu 6.666 ayat. Dia bilang, ini profesor goblok, ini ngitungnya dari mana? Pokoknya diambil kalkulator itu loh, dihitung. Al-Fatihah ada berapa, Al-Baqarah berapa. Ya, terus nanti sampai nanti yang terakhir berapa di jumlah. Itu akan ketemu 6.236 ayat. Lah kok dia bilang 6.666 ayat. Yang 500-an ayat itu mau cari kemana? Gitu loh ya. Jadi Al-Quran itu 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Ini sudah kita bahas 3 tahun yang lalu, silakan cari filenya ya. Nah, bismillah itu juga di Al-Qur'an itu karena 114 surat, dia ada 114 bismillah. Nanti di surat At-Taubah ingatku ya, coba aku lihat. Kamu juga buka. Takutnya salah. Ingatku At-Taubah itu memang nggak ada bismillahnya. Cuma nanti di surat An-Naml itu bismillahnya ada 2. Jadi total general 114. Subhanallah. Itu cara Al-Quran mengunci. Itu kunci. Dia mengunci 114. Jadi nggak bisa sembarangan. Gitu loh. Itu nanti di matematika Al-Quran ya. Surat ke-9. Ingatku surat ke-9. Kalau salah mohon dikonfirmasi. Oh iya, benar. Surat ke-9 tuh nggak ada. Nggak ada anunya bismillahnya. Dia langsung masuk ke ayatnya ya. Gitu. Nggak ada. Nanti di surat An-Naml ada 2 bismillah. Oke. Ya, itu bismillah. Sementara gimana kalau kita membaca ini ya? Surat Al-Hijr ayat 87 ya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr. Di sini ya. Quran surat Al-Hijr ya. Itu ayatnya berapa itu? 87. Ya.
itu dijelaskan ada 7 ayat yang diulang-ulang. Nih, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Semua merujuk, pakar tafsir merujuk yang dimaksud Al-Hijr 87 itu adalah ini, Al-Fatihah ini. Dulu, ya. Jadi yang dimaksud surat Al-Hijr ya, itu makanya disebut juga surat adalah As-Sab'ul Matsani, ya. As-Sab'ul Matsani, Sab'ah, 7 ayat yang diulang-ulang dalam surat Al-Hijr ini, itu merujuk ke Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah. Yang jadi masalah, bagaimana menghitungnya nanti? Tentunya ini sudah dikunci dengan 7. Ya, maka kalau kita lihat yang umum, yang bismillahnya itu masuk ke apa iki? Menjadi ayat, dia 7. Gitu ya. Yang umum begitu, ya. Saya ngaku yang nggak masuk ayat nggak punya, tapi aku pernah baca dan pernah lihat. Ya. Kamu buka Al-Quranmu, maka Al-Quran itu harus ada yang digital, juga ada yang hard copy seperti ini. Ya, kita lihat. Nah, ini ya, dia masuk ayat Bismillahnya nggak masuk di sini dia, nggak masuk di atasnya itu, nggak masuk di sini. Dia ada tulis di sini. Ya, kalau di surat lain nggak begitu dia. Misalkan Al-Baqarah, ya. Nah, Bismillahnya terpisah di sini. Nggak masuk ayat dia dianggap pembuka saja. Ya, nah, di Al-Fatihah dia masuk ayat. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim 1, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 ayat. Itu yang dimaksud Quran surat Al-Hijr ya, surat 87 itu tentang kita dikasih 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Ya memang dalam sholat kan itu dibaca terus itu. Ada juga yang berpendapat sholat tanpa Al-Fatihah itu justru tidak sah. Ya kan? Dibaca berulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Yang jadi masalah, kalau Bismillah ini dia dikeluarkan dari ayat, dia menjadi pembuka, apakah Al-Fatihah terus tetap 7? Kan jadi 6. Paham ya? Kalau Bismillahnya ini dikeluarkan, ini kan Bismillahnya ini yang umum ini, di dalam kan. Bismillahnya di dalam, dia masuk ayat ke-1 dia, ya. Maka totalnya dia 7, ya. Yang jadi pertanyaan, kalau yang Bismillahnya itu dianggap sebagai pembuka, tidak sebagai ayat, apakah tetap 7? Ya. Setelah aku perhatikan, tetap 7. Jadi ada, aku nggak punya ya, aku dulu itu di teman yang punya. Itu maybe ayat yang ke-7 itu dijadikan 2. Kalau di sini kan ayat ke-7 dijadikan 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan di kita kan jadi 1 itu. Nah, aku lupa ya, tolong dikonfirmasi, dataku nggak ada filenya. Aku dulu baca di teman Al-Qur'annya. Maybe ya, tolong dikoreksi. Ayat ke-7 ini sama saudara kita yang mengeluarkan Bismillah dari ayat, dia hanya sekedar pembuka, dia terbagi jadi 2. Jadi totalnya tetap aja 7. Ini nanti debatable memang, ya. Debatable. Intinya yang perlu gue sampaikan, mau
Al-Fatihah yang memasukkan bismillah sebagai ayat, mau Al-Fatihah yang dia cukup hanya pembuka ayat, sebetulnya yang dibaca ya itu juga sama, nggak ada bedanya. Gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir, oh berarti Al-Fatihah ada 2 ya. Enggak. Al-Fatihah cuma itu. Terus bagaimana sedangkan yang satu bismillahnya dikeluarkan, yang satu bismillahnya dimasukkan, kan jumlahnya nggak 7. Nah, yang seperti gue bilang tadi, nanti ada bagian lain itu untuk saudara kita yang Al-Fatihahnya dikeluarkan sebagai pembatas, itu dibagi lagi menjadi 2 sehingga jumlahnya tetap 7 ya. Karena yang panjang itu adalah ayat yang ke-7 ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini prediksi gue ya. Itu yang dibagi 2. Kalau kita kan tetap 1 ayat menjadi, kalau mereka menjadi 2 ayat ya. Tolong dikonfirmasi kalau kalian yang punya ya, karena aku cari-cari sulit. Dulu aku sempat baca sih ya. Sulit. Yang dibagi 2 itu yang di mananya gitu ya. Kalau kita kan ya seperti ini gitu. Aku jelaskan ini supaya jangan ada persepsi, wah berarti Al-Qur'annya beda. Kenapa Al-Fatihahnya beda? Enggak. Al-Fatihahnya enggak beda. Tetap aja. Baik yang, aku ulangi lagi ya. Jadi Al-Qur'an itu tidak bervarian. Dia sama semua. Ya. Jadi baik yang Bismillah itu ya ditempatkan sebagai ayat, dan yang Bismillah itu sebagai pembuka, itu jumlah ayat, bukan aku bilang jumlah ayat nanti repot juga. Ayatnya ya itu aja, kagak beda. Ya. Itu aja. Seperti itu ayatnya. Objeknya itu ya itu. Gitulah. Nah, terus bagaimana Gus tentang surat Al-Hijr ini? Padahal sudah jelas 7 ayat yang diulang-ulang dan kita sepakat dia merujuk kepada Al-Fatihah. Maka jawabanku adalah bagi saudara kita ya yang mengeluarkan bismillah dari bagian surat, dia bukan lagi ayat cuman sebagai pembuka saja. Nanti ada bagian lain yang kita hitung 1, mereka hitung 2. Jadi jumlahnya tetap aja 7 ayat gitu. Ya, jadi kalau ada yang tanya Al-Fatihahnya beda, enggak. Secara materi dia enggak beda, tapi pemenggalannya itu sampai mana di mana dan jadi berapa itu yang beda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amin kita jelaskan besok ya. Ini waktunya enggak cukup. Ya, oke. Ada 2 pendapat ya. 1, bismillah dalam Al-Fatihah sebagai pembuka. Bismillah dalam Al-Fatihah dimasukkan dalam ayat sehingga dia menjadi ayat pertama. Anda ikut yang mana? Yang umum itu ini masuk menjadi ayat. Ya. Yang ini itu nggak umum. Ya, dia anti mainstream ini. Ini mainstream. Terserah kamu mau ikut yang mana? Ikut yang sebagai pembuka atau sebagai ayat. Kalau gue nggak ikut dua-duanya. Kalau dia terpisah seperti itu gue kagak ikut. Gue kagak ikut pemahaman mufassirin yang bismillah itu bagian dari ayat. Gue juga nggak ikut mufassirin yang mengeluarkan bismillah itu sehingga dia hanya sebagai pembuka. Terus Gus Putih gimana? Gue merangkap ini. Jadi Al-Fatihah itu berfungsi 2. Ketika bismillah itu berfungsi 2 pada surat Al-Fatihah. Itu maksud gue ya. Sorry. Padahal sudah ngopi, ngomongnya masih kesleo. Apa? Bismillah pada Al-Fatihah dia berfungsi ganda sebagai ayat dan sebagai pembuka. Gue begitu. Jadi gue tidak memisahkan. Kalau ini kan diametral. Ya, satu kelompok A
Bismillah itu sebagai pembuka, satu kelompok B, Bismillah itu bagian ayat. Kalau gue enggak, nah ini enak cara menjelaskannya begini. Gue A, B, ini tidak. Gue adalah A plus B. Jadi, Bismillah, ya, di dalam Al-Fatihah itu dia berfungsi sebagai pembuka, dia juga berfungsi sebagai ayat. Jadi pemenggalannya gue ikut yang mainstream. Ya, pemenggalannya. Ya. Jadi sekarang kamu sudah dapat yang awalnya 2 informasi, aku tambah 1 menjadi 3. Pertama, pendapat yang umum, yang mainstream, ya. Al-Fatihah itu ketika disandingkan dengan Bismillah, maka Bismillahnya itu dihitung sebagai ayat dan dia menjadi ayat yang nomor 1. Ayat ke-1. Ya. Itu yang mainstream. Yang anti mainstream, bahwa Al-Fatihah itu dipisahkan dari ayat, dikeluarkan dari surat, karena posisinya dia diposisikan sebagai pembuka saja, bukan bagian ayat dari sebuah surat. Ya. Ini 1, ini 2. Ketiga, nah ini gue kasih. Kalau gue nggak begitu, gue memposisikan Bismillah di dalam Al-Fatihah dua-duanya. Dia berfungsi sebagai pembuka dan berfungsi sebagai ayat. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu dalam mimpinya, ru'yah shodiqoh, mimpi yang benar, menerima itu wahyu, Al-Fatihah itu kan itu langsung 7 ayat. Bukan estafet, enggak. Langsung selesai 1 surat 7 ayat itu ya. 1 surat 7 ayat. Hati-hati, kadang-kadang gue salah ngomong juga antara surat dan ayat. Itu diterima utuh. Maka Bismillah itu ya, kalau gue sih dua-duanya. Dia sebagai pembuka dan dia sebagai bagian dari ayat dari sebuah surat. Nah, lu pilih yang mana, terserah lu mau pilih yang mana. Mau ikut yang gue, mau ikut yang pembuka saja, mau ikut yang ayat, itu kemerdekaan ada di tanganmu dan kamu adalah orang-orang merdeka untuk menentukan pilihan. Dan aku menghormati pilihanmu. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi sudah aku jelaskan ayat dulu ya tentang Bismillah dulu ya tentang aminnya, insya Allah besok karena waktunya sudah limit, ini mau mengantarkan bidadari kecil sekolah ya. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu ya. Simpan dalam hatimu yang paling dalam, menjadi milikmu yang terindah, namun tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra, Islam rasional. Matur nuwun, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.